dia. Baik, permasalahan di sini itu saya saat presentasi itu sering grogi itu. Jadi saling groginya itu sampai tangan saya itu bergetar. Baik, di situ itu teman-teman benar-benar saya semua, jadi saya rasa malu, terus materi yang sudah ada di kepala saya itu hilang semua, seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Putri, bisa dipanggil Sofia. Halo Sofia. Biasanya saya bakal di saya tuh sering merasa blank gitu, jadi apa yang saya baca di sebelumnya itu tiba-tiba hilang. Terus karena itu saya tuh juga ngomong diketawakan sama teman itu kalau di sekolah atau perkenalkan nama saya Teresa Tunggal, bisa dipanggil Amu. halo. Pengalaman saya belajar di Bali itu saya takut diketawakan sama audiens. Terima kasih kalian sudah duduk semuanya. Kontrak pada pagi hari ini 40 menit dimulai dari waktu perkenalan tadi ya. Semuanya itu hal yang wajar dan banyak dialami. Kita akan belajar mengatasi bersama-sama. Sekarang kita waktunya sedikit sebentar supaya kita lebih santai, lebih tenang gitu ya. Sedikit sederhana, misalnya kayak semangat dan atau bermain. Sekarang kita sedikit sebentar supaya lebih santai. Sedikit sederhana aja ya. Contohnya seperti tepuk tangan atau bermain. Apakah kalian sudah siap semua? Sudah. Jadi kita sedikitnya menggunakan kata ping, pong, pang. Nanti yang mendapatkan kata pang menunjuk ke teman yang lain untuk melanjutkan kata. Apakah sudah paham? Sudah. Dimulai dari Mbak Tia dulu. Ping, pong, pang, ping, pong, pang.
percaya diri. Dan lebih, kalau untuk aku di posisi Mbak Alu mungkin juga aku misalnya sama kawan itu juga berpengaruh, tapi di sini saya datang untuk ingin berbagi cerita juga sama teman saling merasakan yang sama, tidak pede saat presentasi. Nah, untuk pagi hari ini pelajaran yang saya dapat seperti itu lebih menghargai. Terima kasih ya Mbak. Ya, dan selanjutnya Untuk pendapat saya, mungkin dukungan itu juga penting untuk kita mengekspresikan ketika kita presentasi, dukungan dari teman, keluarga, dan juga mungkin teman-teman juga sangat mendukung kita bisa mempresentasikan dengan baik. baik Mbak Ada. Menurut saya itu kita sebagai sesama manusia ya tidak boleh saling meremehkan. Kita itu juga harus saling menghargai karena rasa tidak percaya diri saat kita presentasi itu juga hal yang wajar. Tapi bagaimana kita mau mengalami rasa ketidakpercayaan diri? Jadi seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Setia. Kalau saya yang saya pelajari dari kegiatan hari ini itu selain yang didapatkan oleh teman-teman itu kayak apa ya, latihan untuk kita berbicara terlebih dahulu itu juga penting ibu. Jadi kayak sebelum kita ada presentasi ataupun ada kegiatan yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan banyak orang, kita itu juga perlu untuk latihan terlebih dahulu, entah itu dengan teman atau di depan kaca, itu juga perlu gitu. Terima kasih untuk Mbak Alu. Pelajaran yang saya dapatkan pada hari ini itu ternyata saat berpresentasi atau berbicara di depan umum itu harus punya percaya diri yang kuat. Jadi misalnya ada yang menawarkan kita, ya udah kita lanjut aja, nggak usah digubris gitu. Itu aja. Terima kasih semuanya. Kalian sudah sangat bagus. Ingat, percaya diri bukan bawaan dari lahir, tapi bisa dilatih. Mulai sekarang, coba lebih dari berbicara walaupun sedikit, jangan takut salah. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kegiatan pada pagi hari ini bermanfaat. Jadi untuk konseling kelompok kali ini, Ibu menjadwalkan konseling kelompok lanjutan di tanggal 8 April. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, jika semua bersedia melanjutkan ke sesi konseling selanjutnya, maka waktu konseling kali ini sudah selesai. Jadi untuk sesi konseling pada pagi hari ini, Ibu akan akhiri. Ibu akan menjadwalkan sesi konseling lagi pada tanggal 8 April. Apakah kalian bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, jika semua bersedia, Ibu akan Nah, pada kegiatan kali ini akan dilaksanakan layanan konseling kelompok dengan teknik role playing atau bermain peran yang bertujuan membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum. Banyak siswa yang mengalami rasa gugup, takut salah, atau merasa malu ketika harus menyampaikan pendapat di depan orang lain. Melalui kegiatan bermain peran ini, siswa diajak untuk memahami penyebab kurangnya percaya diri serta melatih keberanian dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Pada tahap pembentukan, konselor membuka kegiatan dengan membangun hubungan yang hangat dengan seluruh anggota kelompok. Setiap anggota kelompok memperkenalkan diri agar tercipta suasana yang nyaman dan saling mengenal. Konselor kemudian menjelaskan tujuan kegiatan serta aturan yang harus dipatuhi selama proses konseling kelompok berlangsung. Untuk mencairkan suasana, dilakukan ice breaking agar peserta lebih rileks dan siap mengikuti kegiatan. Setelah suasana kelompok mulai terbentuk, konselor memastikan kesiapan setiap anggota untuk mengikuti kegiatan. Pada tahap ini, konselor menjelaskan teknik role playing atau bermain peran, yaitu metode belajar melalui simulasi situasi tertentu. Peserta akan memainkan peran yang berbeda untuk memahami situasi sosial yang berkaitan dengan rasa percaya diri.
Selanjutnya, peserta dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mempersiapkan skenario yang akan dimainkan. Pada tahap kegiatan inti, konselor membagikan skenario role-playing kepada peserta. Setiap anggota mendapatkan peran yang berbeda. Setiap siswa yang merasa kurang percaya diri, teman yang memberikan dukungan, serta guru yang memberikan arahan. Melalui permainan peran ini, peserta mencoba menampilkan situasi nyata yang sering dialami ketika harus berbicara di depan kelas atau menyampaikan pendapat. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih keberanian, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Setelah kegiatan bermain peran selesai, setiap peserta melakukan refleksi terhadap pengalaman yang telah dilakukan. Peserta diminta mengungkapkan perasaan, pengalaman, serta pelajaran yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Melalui refleksi ini, siswa dapat memahami bahwa rasa percaya diri dapat dilatih dan dikembangkan melalui pengalaman serta dukungan dari lingkungan sekitar. Sebagai penutup, konselor memberikan motivasi kepada seluruh anggota kelompok agar terus berani menyampaikan pendapat dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Kegiatan konseling kelompok ini diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan pada sehari-hari. Jadi, melalui kegiatan konseling kelompok dengan teknik role-playing, siswa tidak hanya memahami konsep percaya diri secara teori, tetapi juga mempraktikkannya secara langsung dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata. Kegiatan bermain peran membantu siswa belajar bagaimana mengekspresikan pendapat, mengelola rasa gugup, serta merespon situasi sosial dengan lebih baik. Selain itu, kegiatan ini juga melatih kemampuan bekerja sama, empati terhadap teman, serta kemampuan berkomunikasi interpersonal. Dengan adanya dukungan dari anggota kelompok dan bimbingan dari konselor, siswa diharapkan dapat menyadari potensi yang dimiliki dan berani menampilkan kemampuan dirinya di depan orang lain. Kepercayaan diri merupakan keterampilan yang dapat terus dikembangkan melalui latihan, pengalaman, dan dukungan lingkungan yang positif. Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat menerapkan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik saat presentasi di kelas, berdiskusi dengan teman, maupun ketika menyampaikan pendapat di berbagai situasi. Dan sebelum pada sesi konseling dimulai, konselor meminta atau mengajak seluruh konseli untuk melakukan ice breaking. Pada awal kegiatan, konselor melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana dan membantu peserta merasa lebih nyaman dalam berkelompok. Ice breaking merupakan aktivitas singkat yang bertujuan membangun keakraban, mengurangi rasa canggung, serta meningkatkan kesiapan siswa untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Melalui ice breaking, peserta diajak berinteraksi secara santai sehingga tercipta suasana yang lebih terbuka dan menyenangkan. Kegiatan ini juga membantu siswa untuk lebih mengenal satu sama lain, sehingga mereka merasa aman dan tidak ragu menyampaikan pendapat atau pengalaman selama proses konseling berlangsung. Dengan suasana yang lebih rileks dan kondusif, diharapkan setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi secara aktif, saling mendukung, serta lebih percaya diri dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian, layanan konseling kelompok ini diharapkan dapat membantu siswa meningkatkan rasa percaya diri, membangun keberanian dalam berkomunikasi, serta mendukung perkembangan pribadi dan sosial siswa secara lebih optimal. Pada kegiatan konseling kelompok ini digunakan teknik role-playing atau bermain peran. Teknik role-playing merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam bimbingan dan konseling untuk membantu peserta memahami suatu situasi atau permasalahan melalui simulasi atau peragaan secara langsung. Role-playing adalah kegiatan di mana seseorang memerankan suatu tokoh atau peran tertentu sesuai dengan situasi yang telah dirancang sebelumnya. Dalam kegiatan ini, peserta diminta untuk menampilkan perilaku, sikap, serta cara berkomunikasi sesuai dengan peran yang dimainkan. Melalui proses tersebut,
Peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan secara teori, tetapi juga mengalami secara langsung bagaimana menghadapi situasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teknik ini sangat efektif digunakan dalam konseling kelompok karena memungkinkan setiap anggota kelompok untuk belajar melalui pengalaman langsung. Ketika siswa memerankan suatu peran, mereka dapat merasakan bagaimana berada dalam posisi orang lain, memahami perasaan yang muncul, serta belajar bagaimana merespon suatu situasi dengan cara yang lebih baik. Dalam kegiatan role-playing, biasanya terdapat beberapa peran yang dimainkan oleh peserta. Misalnya, terdapat peran siswa yang mengalami kesulitan atau permasalahan, teman yang memberikan dukungan, maupun guru yang memberikan arahan. Setiap peran memiliki tugas masing-masing dalam menggambarkan suatu situasi tertentu. Dengan adanya pembagian peran ini, siswa dapat melihat berbagai sudut pandang dalam suatu permasalahan. Melalui kegiatan bermain peran ini, siswa dapat belajar bagaimana menghadapi situasi yang sering mereka alami di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya adalah ketika siswa merasa kurang percaya diri saat berbicara di depan kelas, ketika harus menyampaikan pendapat, atau ketika harus melakukan presentasi di depan teman-temannya. Perasaan takut salah, gugup, atau malu seringkali menjadi hambatan bagi siswa untuk mengekspresikan dirinya. Dengan menggunakan teknik role-playing, siswa dapat mencoba menghadapi situasi tersebut dalam bentuk simulasi. Karena dilakukan dalam suasana latihan, siswa tidak perlu merasa takut melakukan kesalahan. Justru dari kesalahan tersebut, siswa dapat belajar bagaimana cara memperbaiki sikap, cara berbicara, serta menyampaikan pendapat dengan lebih baik. Selain itu, role-playing juga membantu siswa untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Ketika siswa memainkan peran, mereka harus berbicara, mengekspresikan perasaan, serta merespon perkataan orang lain. Hal ini secara tidak langsung melatih kemampuan berbicara depan orang lain dan meningkatkan keberanian dalam berkomunikasi. Teknik ini juga dapat menumbuhkan rasa empati. Ketika siswa memerankan peran tertentu, mereka mencoba memahami bagaimana perasaan orang yang berada dalam situasi tersebut. Misalnya, ketika seseorang memerankan siswa yang kurang percaya diri, maka peserta lain dapat memahami bagaimana perasaan gugup atau takut yang dialami oleh temannya. Dari sinilah muncul sikap saling memahami dan saling mendukung antar anggota kelompok. Selain melatih komunikasi dan empati, role-playing juga dapat meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Setelah kegiatan bermain peran selesai, biasanya dilakukan proses diskusi atau refleksi bersama. Dalam tahap ini, peserta diminta untuk menyampaikan pengalaman yang mereka rasakan selama memainkan peran tersebut. Mereka dapat menceritakan perasaan yang muncul, kesulitan yang dialami, serta pelajaran yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Melalui proses refleksi ini, siswa dapat menyadari kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki. Misalnya, ada siswa yang menyadari bahwa ia sebenarnya mampu berbicara dengan baik, namun selama ini merasa kurang percaya diri. Ada juga siswa yang menyadari bahwa dukungan dari teman sangat membantu dalam meningkatkan rasa percaya diri. Peran konselor dalam kegiatan role-playing adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya kegiatan. Konselor membantu menjelaskan tujuan kegiatan, membagikan peran kepada peserta, serta memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi dengan baik. Konselor juga memberikan umpan balik setelah kegiatan selesai agar peserta dapat memahami makna dari pengalaman yang mereka lakukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa tidak hanya memahami pentingnya percaya diri secara teori, tetapi juga mampu mempraktikkannya secara langsung. Dengan latihan yang dilakukan secara berulang, rasa percaya diri dapat berkembang secara bertahap. Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan pribadi dan sosial siswa. Siswa yang memiliki rasa percaya diri cenderung lebih berani menyampaikan pendapat, aktif dalam kegiatan pembelajaran, serta mampu berinteraksi dengan orang lain secara positif. Sebaliknya, siswa yang kurang percaya diri sering merasa ragu terhadap kemampuan dirinya dan cenderung menghindari situasi yang menuntut mereka untuk tampil di depan orang lain. Oleh karena itu,
Melalui kegiatan konseling kelompok dengan teknik role playing ini, diharapkan siswa dapat belajar untuk mengatasi rasa takut, mengurangi rasa gugup, serta membangun keberanian dalam mengekspresikan dirinya. Dengan adanya dukungan dari teman-teman dalam kelompok serta bimbingan dari konselor, siswa dapat merasa lebih nyaman untuk mencoba dan belajar dari pengalaman yang dilakukan. Pada akhirnya, pengalaman yang diperoleh dari kegiatan role playing ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial lainnya. Siswa diharapkan dapat lebih percaya diri ketika berbicara di depan kelas, ketika menyampaikan ide atau pendapat, serta ketika berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, teknik role playing tidak hanya menjadi sebuah kegiatan bermain peran semata, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang mampu membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan nyata. Nah, setelah kegiatan konseling kelompok dengan teknik role playing selesai dilaksanakan, konselor mengajak seluruh anggota kelompok untuk melakukan refleksi bersama. Pada tahap ini, setiap peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman yang dirasakan selama mengikuti kegiatan bermain peran. Siswa dapat menceritakan bagaimana perasaan mereka ketika memainkan peran tertentu, kesulitan yang mereka alami, serta hal-hal baru yang mereka pelajari dari kegiatan tersebut. Melalui proses refleksi ini, siswa diharapkan dapat lebih memahami dirinya sendiri, terutama terkait dengan rasa percaya diri saat berbicara di depan orang lain. Beberapa siswa mungkin menyadari bahwa rasa gugup dan takut yang mereka rasakan sebenarnya dapat diatasi jika mereka berani mencoba dan berlatih. Sementara itu, siswa lain juga dapat belajar bahwa dukungan dari teman dan lingkungan sekitar sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya, konselor memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Konselor menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga penting bagi siswa untuk menghargai dirinya sendiri serta terus berusaha mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Konselor juga memberikan motivasi agar siswa tidak takut melakukan kesalahan ketika berbicara di depan orang lain, karena kesalahan merupakan bagian dari proses belajar. Selain itu, konselor mengajak siswa untuk menerapkan pengalaman yang diperoleh dari kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Siswa didorong untuk mulai berani menyampaikan pendapat di kelas, berpartisipasi dalam diskusi kelompok, serta mencoba berbicara dengan lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain. Sebagai penutup, konselor menyimpulkan bahwa kegiatan konseling kelompok dengan teknik role playing ini bertujuan untuk membantu siswa melatih keberanian, meningkatkan keterampilan komunikasi, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Diharapkan melalui kegiatan ini, siswa dapat lebih siap menghadapi berbagai situasi yang membutuhkan kemampuan berbicara dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Sebagai pengingat bagi kita semua, rasa percaya diri tidak muncul secara instan, tetapi berkembang melalui proses dan latihan yang terus-menerus. Setiap orang pasti pernah merasa gugup, takut salah, atau khawatir terhadap penilaian orang lain. Namun, hal tersebut merupakan hal yang wajar dan dialami banyak orang. Yang terpenting adalah bagaimana kita berani mencoba dan tidak menyerah ketika menghadapi rasa takut tersebut. Setiap kali kita berani berbicara, menyampaikan pendapat, atau tampil di depan banyak orang, sebenarnya kita sedang melatih diri kita untuk menjadi lebih percaya diri. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, jangan membandingkan diri dengan orang lain secara berlebihan. Fokuslah pada perkembangan diri sendiri dan terus-menerus berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, penting juga bagi kita untuk saling memberikan dukungan satu sama lain. Lingkungan yang positif dan saling menghargai dapat membantu seseorang merasa lebih nyaman dan berani untuk mengekspresikan dirinya.